Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap baik-baik saja ya, selalu sehat ya, dan tetap semangat. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya bicara tentang Jens Raven. Kemarin tampil oke melawan Brunei. Kita menang 8-0, 6 gol diantaranya dibuat oleh Jens Raven. Ini untuk pertama kali Jens Raven membuat 6 gol dalam satu pertandingan. Dan pasti dia senang, bahagia, penuh sukacita. Tapi di balik itu, dia mengalami masalah. Cedera lama dia, kambuh lagi. Dan dia akan dipaksakan kembali bermain. Mestinya ketika dia mencetak gol, ya gol ke-6 dia di babak kedua, ya, dia harus cepat-cepat ditarik keluar oleh pelatih Gerard van den Berg. Artinya membuat tenaga dia itu bisa tersimpan dengan baik dan dia bisa diharapkan main melawan Filipina, karena pertandingan melawan Filipina ini menentukan. Disinilah ujian bagi timnas U23 kita. Kalau melawan Brunei kemarin saya anggap itu ya uji coba aja, pemanasan aja buat tim kita ya, karena levelnya berbeda dan itu terlihat di babak pertama kan sudah 7-0 dari kemungkinan 10 gol yang kita bisa cetak di babak pertama dan hanya 1 gol di babak kedua. Dan memang ini bagus. Ya, pemanasan ini bagus untuk ke step berikutnya. Karena step berikutnya saya rasa agak berbeda ya. Kemarin tidak ada pressing, tidak ketat ya, yang dilakukan oleh Brunei, sehingga pemain kita lebih leluasa. Tapi melawan Filipina ini harus hati-hati, waspada. Mereka mengalahkan Malaysia dengan 2-0, terlepas mereka kalah dalam ball position, penguasaan bola mereka kalah, shot on target mereka kalah. Kemudian ada shoot juga yang secara keseluruhan percobaan menembak mereka kalah. Tapi toh mereka dapat 3 poin. Itu penting. Percuma dengan semua statistik jika akhirnya kalah. Itu dialami Malaysia. Dan Filipina memanfaatkan kesempatan dengan 2 gol di babak pertama dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 3 poin. Nah, mereka tentunya akan habis-habisan juga, tidak mau kalah melawan Indonesia. Ya, paling tidak mereka imbang sudah bagus bagi mereka, karena pertandingan terakhir mereka jumpa Brunei, pasti mereka akan libas lawan Brunei ya. Dan kita akan bertarung melawan Malaysia pada tanggal 21. Oke, saya kembali ke Jens Raven. Jens Raven itu terancam tidak bisa bermain, teman-teman ya. Dia akan bisa absen ya untuk tampil melawan Filipina. Nah, ini berbahaya. Kita tidak punya nomor 9 sekuat dia, walaupun di bench kemarin terlihat ada Hoki Caraka. Tapi kan berbeda. Kita bisa lihat Jens Raven itu dalam pengambilan posisi sangat bagus. Ya, ketenangan dia, ya, naluri insting mencetak gol itu tinggi. Makanya kalau dia tidak bermain melawan Filipina, ya bagi kita ini ya ngeri-ngeri sedap lah. Ya. Dan itu saya sudah konfirmasi lagi berbicara dengan manajer Pak Zaki bahwa selain cedera di tumitnya itu kambuh lagi, ya, dia tidak akan dipaksakan kecuali nantinya dalam 2 hari ke depan dia pulih cepat. Nah, dia bisa bermain melawan Filipina. Karena kita memang butuh Jens Raven. Kalau nggak ada dia, waduh, ini sulit. Nah, tapi kalau melihat bahwa dia merasa kurang nyaman, karena kemarin terlihat kan dia agak terpincang-pincang kemarin, itu dia akan digantikan. Nanti dia bisa bermain melawan Malaysia. Itu opsi yang ada. Tapi sangat disayangkan ya, karena kita butuh Raven di depan. Ya, ini akan membuat lini belakang Filipina bisa apa ya, konsentrasi mereka akan tercerai-berai ya, dengan menjaga Raven kalau Raven ada, karena pasti mereka menonton pertandingan kemarin kita menang melawan Brunei sangat telak, dan lini belakang mereka termasuk pelatih Filipina McPherson juga sudah memberikan catatan khusus harus bisa mematikan pergerakan dari Jens Raven yang sangat berbahaya di kotak penalti. Tapi kalau dia nggak ada, ini keuntungan besar buat Filipina. Mereka akan lebih aman tentunya, walaupun kita masih punya Hoki Caraka di depan. Opsi lain memang masih banyak, karena kalau selain Hoki masih ada Arjuna, ya Rahmat Arjuna ada di depan. Karena kemarin kan Van den Berg memasang 3, Arjuna ada, kemudian Ryan Hanan dengan Raven. Nah, kalau Raven nggak ada Hoki, Arjuna, Ryan Hanan bisa dimainkan. Ya, tetapi kita masih punya opsi lain. Banyak yang bertanya kemarin kemana Victor Detan. Victor Detan teman-teman itu ada mengalami masalah. tidak bugar ketika menghadapi Brunei. Makanya dia dalam latihan sebelumnya
di Stadion Madia dia di pinggir lapangan latihan sendiri. Ya, dipantau oleh fisioterapis untuk pemulihan. Ya, ada masalah dengan dia sehingga dia tidak dimainkan melawan Brunei. Di bench juga tidak terlihat Victor Detan. Ya, padahal ini pemain yang saya sukai gaya bermain dia. Ya. Sehingga makanya ada perubahan di sana dengan Ryan Hanan yang didorong lebih ke kanan. Padahal kan Ryan Hanan itu sebagai gelandang serang. Tapi dicoba oleh Vandenberg bermain agak ke kanan dan dia mencetak 1 gol kemarin melawan Brunei. Semoga 2 hari ke depan itu kondisi dari Detan atau Victor Detan ini pemain dari PSM Makassar itu sudah pulih dan dia bisa dimain. Kalau ada Victor Detan ini enak. Ya. Walaupun memang tidak ada Raven kalau tidak dipaksakan ya. Raven bermain karena kalau dipaksakan pun dalam kondisi cedera belum 100% dia pulih. Ya, ini juga akan berbahaya untuk karir dia ke depan ya. Untuk memaksakan dia bermain. Ya. Jadi Hoki Caraka ya akan bermain. Mungkin kalau ada Detan akan di kanan dan Rahmat Arjuna ada di kiri. Ya, itu bisa bermain juga dengan posisi 3-4-3 atau seperti kemarin dengan 4-3-3. Tergantung dari Gerald Vandenberg untuk melihat kondisi yang ada pada pertandingan melawan Filipina. Tentunya tim kepelatihan juga sudah mencatat bagaimana kelebihan kekurangan dari Filipina. Ya, karena bagi kita kalau kita bisa dapat 3 angka menang dengan skor berapa aja. Mau skor 1-0, mau 2-1, tidak peduli dengan semua itu. Tapi kita 3 poin yang paling penting. Menang melawan Filipina, oke. Berarti pertandingan terakhir, ya kalau kita tidak menang melawan Malaysia, ya imbang aja udah oke. Tapi kan ini target dari Gerald Vandenberg adalah menyapu bersih semua 3 pertandingan di grup A. Sehingga kita oke, karena pertandingan itu dengan Brunei bisa tidak dihitung nantinya. Kalau Brunei sebagai juru kunci, itu akan hilang hitungannya. Karena di grup sebelah B dan C semua 3-3 tim. Karena memungkinkan juga runner up di grup B dan grup C itu bisa lolos kalau mereka punya poin yang bagus. Karena tidak dihitung peringkat keempat di grup A. Sehingga yang dihitung adalah kemenangan kita melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Itu yang sangat penting. Makanya melawan Filipina ini tidak main-main. Ya, saya bilang ini pertandingan tantangan sesungguhnya yang ada di lawan Filipina. Kita atasi dulu Filipina, maka semua akan aman. Di pertandingan terakhir melawan Malaysia, anak-anak lebih pede, lebih percaya diri untuk bisa bermain. Nah, kita tunggu nantinya kondisi untuk Raven. Ya, karena saya sudah berbicara dengan manajer bilang ya 50-50 lah. Kondisi bagi Raven itu bermain melawan Filipina. Tapi kalau memang dia oke, dia membaik kondisinya, dia siap untuk tampil, saya pikir dia akan dimainkan oleh Vandenberg. Ya. Satu lagi, fisik pemain-pemain memang harus ditingkatkan. Tapi kalau dalam waktu yang sangat dekat ini memang agak sulit meningkatkan fisik. Karena kemarin terlihat tuh kurang begitu oke, terutama di babak kedua ya. Juga agak jomplang pergantian pemain. Kalau melihat babak pertama dengan babak kedua itu jauh, sangat berbeda. Nah, itu kan terlihat dengan hanya 1 gol dari Raven yang terjadi. Semoga pemain-pemain yang tidak bermain kemarin, Kadek Arel itu bisa siap untuk bermain. Kakang Rudianto juga bisa siap bermain, termasuk penjaga gawang Cahya dan Dava juga siap. Ya, meskipun kita lihat kemarin ya penjaga gawang kita oke bermain, tapi tidak teruji dengan serangan-serangan tekanan dari Brunei Darussalam. Nanti melawan Filipina kita lihat. Ya, mereka punya Carino di sana. Ya, ada pencetak gol mereka yang berbahaya juga, Otu, Bizong di depan. Ya, ada Penya, pemain yang juga berbahaya. Itu kita akan lihat pergerakan mereka, siapa yang akan mengawal siapa. Tentunya kita serahkan ke Gerald Vandenberg yang lebih tahu. Nah, saya melihat kemarin juga memang gelandang-gelandang kita oke. Arkan Fikri, Tony Firmansyah, Robi Darwis, ini baik. Ya, semoga mereka dimainkan lagi di pertandingan melawan Filipina. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Jens Raven. Semoga dia pulih dan bisa bermain melawan Filipina sehingga dia bisa mencetak gol demi gol lagi untuk bisa melambungkan dia sebagai top skor di ASEAN Cup 2025 ini untuk U23. Ciao.